Saya sering dikatakan ini Refli Harun ini keras sakit hati. Alhamdulillah saya sakit hati ya. Saya sakit hati melihat ketidakadilan negeri ini. Sakit hati melihat ketimpangan. Sakit hati melihat mismanagement dalam pemerintahan. Maka saya tantang, sering sekali saya tantang, you name it. Sebutkan prestasi pemerintahan ini yang patut kita kenang dan kita banggakan. Bingung saya sampai sekarang. Saya bilang, gila bangsa ini ya, begitu takutnya sama HPI, FPI, kemudian PKS, tapi sama orang korup nggak takut, ya kan? Sama pengeruk tambang kita nggak takut, padahal dialah penjual negara sesungguhnya, yang betul-betul orang ekonom. Mudah-mudahan datanya tidak keliru karena saya orang hukum. Dia mengatakan APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu jumlahnya sekarang kurang lebih 3.000 triliun. 3.000 triliun. Sementara pendapatan kita dari pajak dan bukan pajak itu sekitar 2.400 triliun. Jadi anggaran kita defisit. Defisit paling tidak 600 triliun minimal. Dan kita setidaknya untuk tahun anggaran yang sedang berjalan ini itu paling tidak harus utang 600 sampai 1.000 triliun, memunculkan utang baru. Jadi gali lubang tutup lubang, dan begitulah seterusnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal saya tanya kepada seorang ekonom soal kekayaan tambang kita saja, dia bilang, saya tanya berapa keuntungan batu bara tahun lalu. Mudah-mudahan insya Allah datanya tidak salah karena ini ekonom. Mas Aji juga tahu waktu saya interview, dia mengatakan bahwa Mas Aji nggak ada ya waktu itu ya, nggak ada ya. Dia mengatakan bahwa pendapatan tambang batu bara saja tahun lalu keuntungannya itu 2.400 triliun. Bayangkan 2.400 triliun keuntungan dari batu bara saja. Sekarang saya tanya, yang kira-kira kembali kepada negara berapa? Ya katanya kira-kira 200 sampai 400 triliun saja. Coba bayangkan. Artinya 2.000 triliunnya lenyap, nggak jelas. Oke, pertanyaannya kemana yang lainnya itu? Begini, kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikatakanlah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada presiden hingga hari ini yang menerapkan pasal tersebut. Yang terjadi adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diberikan konsesinya kepada orang kaya, kan begitu, serta orang asing. Maka yang terjadi adalah mereka lah yang menikmati kekayaan alam kita yang terbesar itu. Bayangkan, seandainya pasal 33 itu betul-betul diterapkan, maka tidak ada orang Indonesia yang miskin. Kata Abraham Samad, mantan ketua KPK, seandainya dari tambang saja tidak dikorupsi dan dikelola secara benar sesuai dengan prinsip pasal 33, maka setiap kepala manusia Indonesia itu bisa diberikan tunjangan 20 juta katanya per bulan. Bayangkan betapa negeri ini mismanagement. Makanya kadang-kadang saya sering dikatakan ini Refli Harun ini keras sakit hati. Alhamdulillah saya sakit hati ya. Saya sakit hati melihat ketidakadilan negeri ini. Sakit hati melihat ketimpangan. Sakit hati melihat mismanagement dalam pemerintahan. Maka saya tantang, sering sekali saya tantang, you name it. Sebutkan prestasi pemerintahan ini yang patut kita kenang dan kita banggakan. Bingung saya sampai sekarang. Di bidang, kita mulai satu-satu misalnya. Di bidang politik dulu, yang paling gampang. Di bidang politik, Freedom House misalnya, sejak 2016 mencatat
dan disebutkan lagi oleh Saiful Mujani Research and Consulting yang tidak lain risetnya sana kan, dia saja menyebutkan negara kita adalah negara yang separuh bebas sekarang. Negara separuh bebas. Kalau tidak salah skor kebebasan kita itu cuma 57. 57 itu sedikit saja di atas otoriter. Jadi 50-an 7 saja. Coba bayangkan. Jadi negara kita setelah 25 tahun reformasi, 25 tahun reformasi ya, maka negara kita belum tumbuh menjadi negara yang demokratis. Bahkan kecenderungannya OTG, otoriter tanpa gejala. Tapi sekarang ODG, ya kan? Otoriter dengan gejala, ya kan? Gejala kejiwaan. ODGJ ya. Nah, itu di bidang politik. Maka tidak heran imbasnya adalah berapa banyak aktivis yang ditangkap hanya karena ngomong. Hanya di negara yang otoriter saja yang orang itu ditangkap, dikriminalisasi karena omongan. Luar biasa. Padahal kalau cuma sekedar omongan kan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja, nggak perlu menggunakan instrumen negara. Tapi giliran korupsi BTS misalnya, waduh berat sekali mau menelusuri ya. Ada yang tertawa di sini karena ngerti korupsi BTS. Jadi siapa yang tertawa ya? Nanti di sini ada orang yang paham betul korupsi BTS. Bayangkan, giliran itu susah sekali, bahkan tidak disebutkan keterlibatan perusahaan yang Ono ya, suami Ono ya. Keterlibatan suami Ono dalam korupsi BTS tersebut, yang konon katanya perusahaannya yang saya baca ya, itu menerima tender sampai 4 triliun dan alhamdulillah hanya 1,5 yang dipakai, 2,5 ditilep. Sehingga pentilepan BTS saja itu dari 10 triliun yang sudah digelontorkan negara, yang ditilep itu 8,03 triliun. Gila kan? Coba bayangkan. Sementara negara sibuk menangkapi orang-orang yang mengkritik pemerintahan yang berbeda pendapat. Jin buang anak lah, ya kan? Kemudian ya saya sehat, alhamdulillah. Ngaku sehat, kena juga 2 tahun, bayangkan, ya kan? Ada yang kemudian dianggap melakukan fitnah, ada yang dianggap menyebarkan kebohongan, ijazah palsu, padahal yang aslinya nggak pernah kita lihat. Jadi luar biasa. Refli Harun hampir kena juga, ya kan? Tapi doain mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kasihan juga istri saya soalnya. Ya, masa bayangkan kita ini cinta kepada negara ini, tapi kok tiba-tiba penguasa menganggap kita adalah musuh negara. Gimana? Ya, kita tidak pernah memusuhi negara ini karena kita cinta negara ini. Bayangkan negeri yang begitu indahnya ini, kasihan sekali kalau kemudian tidak diurus secara baik. Dalam bidang politik, dalam bidang hukum misalnya, saya orang hukum. Kemarin presiden kita berpidato di Hari Bayangkara. Hukum jangan hanya tajam ke bawah katanya, tapi tumpul ke atas. Kan begitu? Saya hanya mengatakan 3 hal kemungkinan. Ini perintah. Kalau ini perintah, good, bagus. Karena presiden itu adalah mengepalai seluruh Polri, karena dia yang menunjuk Kapolri, kan begitu secara struktural ketatanegaraan. Artinya perintah Presiden Jokowi mulai kemarin adalah tolong penegak hukum jangan hanya tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas, tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Kan kira-kira tahu ya maksudnya ya, kanan tajam, kadrun-kadrun itulah kira-kira ditajam-tajamin, giliran yang kiri kemudian ditumpul-tumpulkan. Nah, mudah-mudahan itu perintah. Tapi kalau itu tidak perintah, ya gradasinya agak rendahan sedikit, harapan. Kalau harapan ya bukan presiden, bukan primus inter pares namanya. Presiden itu bisa memerintahkan terutama hal yang baik.
Yang paling kita khawatirkan kalau itu cuma basa-basi. Nah, itu yang kita khawatirkan cuma basa-basi doang. Lupa dia, setelah dia bacakan ternyata teksnya disiapkan orang lain dan cuma bacakan dia, misalnya kalau begitu. Nah, itu gawat ya. Insya Allah calon presiden kita bukan tukang baca teks, ya kan? Karena pandai dan cerdas, ya kan? Kayak Refli Harun ini. Tidak membutuhkan teks ya, tidak membutuhkan persen, insya Allah ya. Tapi tidak boleh sombong juga, nanti malaikat mencatat, didorongnya saya langsung jatuh kan, jangan ya. Oke. Itu dalam bidang politik, hukum. Nah, terakhir yang ngeri-ngeri sedap ya, dalam bidang hukum itu banyak sekali kejadian-kejadian hak asasi manusia misalnya. KM 50. Waduh, itu adalah kejahatan yang telanjang, yang kita tahu lah. Tetapi siapapun yang mengatakan itu menghadapi konsekuensi-konsekuensi. Terakhir kita tidak tahu ada hubungannya apa enggak, ya kan? Yaitu seorang anggota DPR yang mengatakan kalau ada novum baru, buka dong KM 50, dipanggil yang Maha Kuasa kemarin ya, Desmond J. Mahesa. Kemudian kalau kita bicara tentang KKN, wah itu juga banyak sekali KKN yang paling tidak melibatkan keluarga misalnya. Begini, saudara sekalian, kawan-kawan semua, kalau kita menjadi pemimpin, maka harusnya pemimpin itu nggak enak. Pemimpin itu nggak enak harusnya. Saya ingat cerita, mudah-mudahan Abu yang nggak keliru nih cerita ini. Umar bin Khattab, suatu saat anaknya, saya nggak tahu Abdullah bin Umar atau siapa, pengen baju. Ini walaupun khalifah, nggak kayak kita kan, kaya raya, nggak ada uangnya, hartanya biasa-biasa saja. Tapi ada versi lain mengatakan, nggak begitu, masa, oke, saya ingin bercerita ini saja. Kemudian dibilang, kenapa nggak pinjam saja ke Baitul Mal, nanti tongji ya, tongji itu ada potong gaji, nanti tongji, ya kan? Datanglah khalifah ini ya, yang Rasulullah pada suatu saat pernah mengatakan, kalau ada Rasul setelah saya, kalau ada, maka Umar bin Khattab inilah harusnya jadi Rasul. Orang bilang begitu. Lalu datang ke Baitul Mal, mau pinjam uang, nanti dipotong gaji. Kemudian bendahara Baitul Mal mengatakan, hai Umar, nggak ada jaminan bahwa besok pagi sampai akhir bulan engkau masih hidup. Bayangkan, pulang Umar bin Khattab. Kalau sekarang, waduh, digitukan langsung dipecat. Langsung dipecat ya. Sekarang ini konon katanya, kalau Anda dekat-dekat sama PKS, ya kan, pernah bau-bau HTI, pernah bergaul sama FPI, insya Allah nggak akan diundang kemana-mana di pemerintahan. Konon begitu katanya. Mudah-mudahan saya keliru ya, saya keliru, karena itu yang saya dengar. Saya bilang, gila bangsa ini ya, begitu takutnya sama HTI, FPI, kemudian PKS, tapi sama orang korup nggak takut, ya kan? Sama pengeruk tambang kita nggak takut. Padahal dialah penjual negara sesungguhnya, yang betul-betul tidak cinta NKRI. Maka perspektif ketiga adalah perspektif ekonomi. Saya tunjukkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian betapa gilanya negara kita ini, betapa nggak berpikir tentang kesejahteraan rakyat ketika Undang-Undang Minerba, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu disahkan. Berdasarkan undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, sebenarnya yang namanya konsesi yang diberikan kepada para penambang kelas kakap ini harus kembali ke negara setelah konsesinya habis. Maka nanti sejak 2021 kemarin, 2022, 2023 sampai 2024 sampai 2002 berapa, itu akan satu-satu kembali tambang-tambang yang selama ini dinikmati triliunan oleh para konglomerat itu, yang tidak sesuai dengan pasal 33 karena royaltinya nggak imbang dengan negara. Bayangkan, banyakkan dia padahal itu milik negara. Nah, semua tambang itu harus kembali kepada negara.
Dan sesuai dengan pasal 33, maka itu dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. The first option adalah maka tambang semua yang dikembalikan konsesinya ke negara akan dikelola oleh negara, bisa melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau tidak BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau tidak mampu juga, bisa diswastakan dengan tender, tapi maksimal 15.000 hektar saja, tidak 100.000 hektar lebih sebagaimana tambang yang dimiliki para konglomerat. Itu desain Undang-Undang 4 2009. Udah bagus kan? Artinya kita akan menguasai lagi tambang yang sudah terlanjur diberikan kepada swasta untuk penggarapannya. Tapi ternyata tidak jelas bagaimana mekanismenya. Disahkanlah Undang-Undang itu nomor 2 tahun 2020 yang memberikan perpanjangan konsesi otomatis selama 20 tahun kembali, bayangkan. Maka tambang yang bernilai triliunan itu, kita tidak tahu berapa triliun, puluhan triliun, mungkin ratusan triliun, mungkin ribuan triliun, kembali lagi kepada penguasaan pihak-pihak swasta tersebut, yang tidak lain adalah beberapa di antara mereka adalah penguasa yang sedang berkuasa hari ini. Coba bayangkan, kita doakan penguasa seperti itu masuk neraka jahanam, ya? Amin. Karena mereka menggunakan kekuasaannya tidak dengan amanah, tapi untuk menciptakan, untuk mengeruk kekayaan negara. Nah, itu persoalan terbesar Republik Indonesia ini, sehingga kita tidak kunjung menjadi negara yang sejahtera. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan begitu banyak kekayaan alam di Republik Indonesia ini yang tidak ada duanya dibandingkan negara lain. Tapi karena kita salah kelola, mismanagement, ada keserakahan, maka kemudian tambang-tambang itu justru tidak kita nikmati, dinikmati hanya oleh segelintir orang di Indonesia ini, dan sekarang oleh negara lain. Kemarin ada ekspor ilegal nikel 5 juta kalau tidak salah, lupa saya angkanya, 5 juta ton. Kata pemerintah kami nggak tahu. Luar biasa. Bukannya dia fasilitatornya, jangan-jangan. Iya kan? Makanya Faisal Basri, seorang ekonom, dengan marah mengatakan 90% keuntungan nikel itu katanya tidak dinikmati kita, tapi dinikmati oleh negara lain, oleh China. Tapi saya bilang China di sini negara lain, ya, bukan Tionghoa. Tionghoa saudara kita di sini, tapi China negara lain, biar kita tidak salah. Bayangkan. Dan Faisal Basri dengan geram mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia ini, katanya. Bayangkan. Tapi saya mengatakan sebenarnya yang tolol itu kita. Lebih baik kita memaki diri kita sendiri. Kenapa kita memilih pemimpin seperti itu? Itu soalnya. Jadi yang tolol kita sesungguhnya. Karena bisa jadi mereka nggak rugi, ya kan? Mereka menggunakan politik Alibaba, bisnis kong kali kong dan lain sebagainya. Ada kickbacknya, buka perusahaan di luar negeri, menggunakan yang namanya vehicle. Kemudian ada juga di negara-negara yang bebas pajak dan lain sebagainya. Jadi yang bodoh kita. Yang bodoh adalah rakyat Indonesia yang 270 juta karena kurang pandai memilih pemimpin, tergiur hanya karena sembako, hanya karena uang. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tugas kita adalah menjadi bagian dari sebuah proses yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan negara ini surga di bumi dengan memilih pemimpin yang lebih baik, lebih benar. Insya Allah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.